Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Flores Timur. Saya punya istri. Tadi Bapak Desa saya ikuti, beliau yang saya hormati. Kemudian yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. Lalu beliau berhenti lama. Lalu tidak disebutkan yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Lama Belawa. Saya tidak tahu kenapa beliau berhenti lama di titik itu. Apakah dia harus menggunakan kata yang saya cintai, saya sayang, atau tidak saya sebutkan sama sekali. Yang saya hormati para pimpinan OPD yang berkesempatan hadir. Ada Kepala Bapeda DP 4D, Ibu Nian Koredima. Ibu berdiri biar kurang kenal di sini. Oke. Ada Kadis Perumahan dan Pemukiman. Ya, silakan buka masker, orang lihat mukanya. Ada Kadis Infokom, Pak Heri Lamawurang. Ada Pak Kadis Naker Trans, Apiran. Ada Pak Kadis Perindak, Stripri. Ada Pak Sekretaris Dinas Kesehatan. Ada Kadis Dukcapil. Sakit, Pak. Oh, ada Kadis Koperasi dan UKM Ahmad Duli. Oh ya, saya lupa nih. Ada Kadis TPO ya Kabupaten Flores Timur, Pak Felix berdiri. Dia memecahkan rekor Kabak Humas terpendek. Jadi Kadis, kemudian 1 atau 2 bulan jadi Kabak Humas, kemarin dilantik jadi Kadis PPO ya. Rupanya PPO ini orang WTH mampunya. Dilantik pensiun 1, tes tidak jadi, tes berikutnya jadi, orang WTH juga. Kemudian ada Pak Kadis Dukcapil. Sakit, Bapak. Sakit. Oh ya. Yang saya hormati Pak Camat Witihama bersama Ibu Ketua Tim Penggerak Kecamatan Witihama beserta seluruh jajaran Kecamatan Witihama. Yang saya hormati para camat se-Karatan Adonara yang berkesempatan hadir. Ada Camat Adonara, ada Camat Adonara Timur. Ya, saya selalu lupa beliau dulu Naker Trans. Pak Camat Cileboleng. Yang saya hormati Kepala Puskesmas Witihama beserta seluruh jajaran tenaga kesehatan di Puskesmas Witihama. Ada juga kapus dari wilayah lain? Tidak ada. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Lama Belawa beserta Ibu Ketua Tim Penggerak Desa Lama Belawa. Mereka pasangan Indonesia hari ini.
Tadi saya lihat dari jauh warna bendera merah putih. Yang jadi problem saya adalah putih lebih tinggi dari merah. Beserta seluruh jajaran di pemerintahan Desa Lama Belawa. Yang saya hormati para kepala desa se-Kecamatan Witihama yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati Ketua dan anggota BPD Desa Lama Belawa beserta para Ketua BPD se-Kecamatan Witihama. Yang saya hormati Suster Klinik Pratama. Ini yang sudah lama sekali menjaga kesehatan masyarakat di Witihama pada umumnya, khususnya, dan Adonara pada umumnya selama ini ya. Yang saya hormati para kepala sekolah dan guru yang berkesempatan hadir, yang Getonga Blola Lugulere, orang tua Lewutana di Lama Belawa. Yang saya hormati orang muda. Saya lihat agak menonjol orang muda di Lama Belawa. Jadi saya harus sapa khusus orang muda Lama Belawa. Yang saya hormati tokoh perempuan Ina Amak, tokoh adat, tokoh masyarakat Pahangkai. Yang saya hormati dan saya kasihi siswa-siswi yang berkesempatan hadir. Saya hari ini datang di Desa Lama Belawa. Begitu sampai di pintu masuk, acara saya langsung berubah. Karena saya langsung dicegat oleh serombongan anak sekolah berseragam merah putih tadi. Anak dari SD apa ini tadi? Ini saya lagi pikir, ini anak sekolah ini punya semangat untuk menjemput Pak Bupatinya, ataukah guru-gurunya yang punya semangat, ataukah strategi khusus dari kepala desa Lama Belawa. Yang jelas mereka cegat saya, kemudian saya ajak untuk sama-sama ke sini, mereka tidak bergerak. Mereka bilang, Pak Bupati masuk dulu ke dalam. Sudah, saya juga ikut ke dalam. Saya juga ikut ke dalam. Kemudian saya ditunjukkan sebuah lapangan yang kalau hujan ditutupi dengan air dan lumpur. Ya, saya hanya ditunjuk itu saja. Lalu mereka bilang kami ingin punya lapangan. Nah, sudah. Saya lagi pecah otak, lagi 2 bulan jadi bupati, minta lagi ini. Tapi saya lihat sekolahnya sudah bagus. Tapi saya punya keyakinan kayaknya belum terlalu bagus. Itu akan menjadi perhatian. Ada kepala berbeda juga tadi. Nah, ini gara-gara anak sekolah yang telah merubah jadwal saya pada hari ini. Memang saya memberikan amanah khusus kepada para camat dan para kepala desa. Semenjak saya dilantik, bahwa saya akan sangat bersukaria
dan saya akan menggeser kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau ada undangan dari desa untuk pelaksanaan STBM. Sehingga memang saya sangat gencar untuk deklarasi STBM. Dan deklarasi STBM di Kabupaten Flores Timur agak terhenti ketika pandemi COVID 2020 dan 2021. Praktis saya hanya laksanakan deklarasi di 2 tempat saja. Tetapi permintaan untuk melaksanakan deklarasi itu menumpuk sejak tahun 2020 dan 2021. Ya, ketika pintu mulai terbuka, saya juga mulai berani untuk juga kita sipit-sipit sedikit untuk harus melaksanakan deklarasi. Sehingga di akhir-akhir ini, dalam 2 bulan terakhir, saya sangat gencar mengejar ketertinggalan. Mungkin karena itu, ya, sehingga Pak Desa tadi membaca di media sosial seakan-akan ada gerakan untuk menciptakan popularitas. Sama sekali tidak. Kalau memang hal ini kemudian berdampak terhadap perubahan popularitas, itu bukan maksud utama dari pelaksanaan STBM. Tujuan dari pelaksanaan STBM itu sangat mulia. Karena STBM itu mengajak masyarakat untuk mari kita meninggalkan pola hidup yang lama dan masuk melaksanakan pola hidup sehat ala STBM. Sehingga kalau hari ini dilaksanakan deklarasi STBM di Desa Lama Belawa, hari ini bukanlah awal. Hari ini bukanlah akhir dari pelaksanaan STBM, tapi hari ini adalah awal. Hari ini masyarakat Desa Lama Belawa menyatakan komitmen untuk melaksanakan pola hidup sehat ala STBM. Dan untuk bisa melaksanakan pola hidup jenis ini telah dilakukan beberapa tahapan, mulai dari pemicuhan sampai kepada verifikasi. Dan tahapan-tahapan ini pemerintah kabupaten tidak bisa jalan sendiri. Tahapan-tahapan ini pemerintah kecamatan tidak bisa jalan sendiri. Tahapan-tahapan ini tenaga kesehatan bersama Pak Kapus tidak mungkin jalan sendiri. Tahapan-tahapan ini hanya bisa berhasil kalau ada kepala desa, BPD, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di desa itu bersama seluruh masyarakat di desa itu. Jadi hari ini deklarasi adalah awal bagi masyarakat Desa Lama Belawa menyatakan sikap untuk selanjutnya melaksanakan pola hidup sehat ala STBM. Terima kasih kepada Bapak Desa dan yang terutama kepada Bapak mantan Kepala Desa. Ada tidak Bapak mantan Kepala Desa? 4 tahun kita bersama, dan 4 tahun beliau telah bersama saya melaksanakan misi pembangunan Kabupaten Flores Timur. Bapak Desa yang baru ini memproses supaya mari kita deklarasikan segera. Tetapi semua gerakan awal telah dilaksanakan oleh Kepala Desa sebelumnya. Saya selalu mengajak kepada semua Kepala Desa baru untuk selalu bersama-sama
mengajak bapak-bapak mantan kepala desa untuk membangun desa. Kolaborasi bersama, melanjutkan apa yang telah dilakukan, itu adalah kunci untuk kita boleh mencapai keberhasilan baru. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Lama Belawa yang telah bersepakat dan berkomitmen dan telah melaksanakan seluruh tahapan-tahapan hingga hari ini kita boleh deklarasi sanitasi total berbasis masyarakat di Desa Lama Belawa. Saya merasa patut menyampaikan terima kasih ini karena visi Flores Timur Sejahtera dalam bingkai Desa Membangun Kota Menata adalah visi 2017-2022. Visi ini memiliki makna tidak sekedar membangun fisik yang ada di desa dan di kota, tetapi jauh daripada itu dia meminta tanggung jawab, meminta kebersamaan kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama kita mempercepat pencapaian Flores Timur yang sejahtera itu. Sehingga kalau hari ini kita deklarasi, itu karena masyarakat Desa Lama Belawa telah mau memberikan dirinya, mempersembahkan dirinya untuk mempercepat pencapaian Flores Timur yang sejahtera itu. Saya sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatan. Kemarin ada wartawan bilang kepada saya, Pak Bupati, lantik eselon 2 yang terakhir itu tanggal 22 Maret. Kalau 22 April itu Pak Bupati tinggal 1 bulan lagi. Kalau 22 Mei di jam 00 Pak Bupati bukan Bupati lagi. Itu mereka bilang kepada saya kemarin. Dan sebelum mengakhiri masa jabatan, saya sangat bersukacita, sangat bersukaria hati saya, karena saya boleh mendapatkan kesempatan untuk datang di sini, ketemu dengan Ina Ama di tanah Lama Belawa Wahangkai. Kenapa saya sangat berbangga? Karena pada hari ini saya boleh mengunjungi sebuah desa yang telah banyak membantu saya, memberikan inspirasi dalam membangun Flores Timur. Kita kenal ada Dr. Yo dengan 2H2 senternya. Itu inspirasi yang luar biasa. Tetapi hal yang sederhana sekali yang dibuat. Hanya dengan modal telepon. Kalau 15 menit kita telepon pacar, hanya 1 menit saja kita telepon hanya menyampaikan bahwa ada yang mau melahirkan. Tetapi inspirasi itu telah membuat Flores Timur mengalami perubahan berkaitan dengan angka kematian ibu dan anak. Keberhasilan itu pula lah yang telah membawakan nama baik Flores Timur, bukan hanya di Nusa Tenggara Timur, bukan hanya di Indonesia, tapi pada suatu momentum di tahun 2018 saya diundang dalam momentum tingkat Asia membicarakan tentang 2H2 Center yang terjadi di Kabupaten Flores Timur. Inspirasi ini juga yang telah mendatangkan banyak sekali ilmuwan, yang telah mendatangkan banyak sekali tenaga kesehatan dari luar Flores Timur datang ke Flores Timur untuk belajar tentang bagaimana caranya menekan angka kematian ibu dan anak dengan inspirasi sederhana ala Flores Timur yang dilaksanakan oleh Kadis Kesehatan saat itu, Dr. Ya. Dari tempat ini juga saya menemukan ada seorang guru hitam pendek, suka tampil di media sosial,
Saya kira dia pikir dia punya muka gagah sekali. Pada suatu hari dia di saya. Tetapi dia terus menginspirasi seluruh masyarakat Flores Timur, gerakan membaca, gerakan literasi. Saya tidak tahu namanya beliau itu siapa, tapi saya hanya tahu dia pernah jadi teman SMA-nya istri saya. Siapa itu nama guru? Ustaz Bebe. Hah? Ustaz Bebe. Mana Pak Salih? Ini inspirasi yang luar biasa. Sederhana saja, hanya rajin menaikkan di media sosial, membuang waktu untuk menggerakkan masyarakat. Tapi itu menginspirasi sekali, sehingga Flores Timur besok nanti akan didatangi oleh seorang motivator literasi tingkat nasional. Duta literasi. Ya, hari Jumat ya. Mereka ini dulu tahun 2017 mereka datang kepada saya, Pak Bupati, tidak bisakah seperti Bupati Lembata mendatangkan siapa itu waktu itu? Siap untuk literasi di Flores Timur, supaya kita juga bisa apa istilahnya, deklarasi atau apa ya, literasi di Flores Timur. Saya bilang saya tidak mau, karena saya mau kalian buat dulu menjadi nyata, harus saya mengakui kalian itu ada, dan mereka benar-benar telah membuat literasi ada di Flores Timur. Saya juga kenal seorang muda dari Lama Belawa, badannya pas-pasan, ramping cukup tinggi, rambut keriting, tapi juga hitam kulitnya. Dia menggerakkan banyak perang muda. Dia buat apa yang kita kenal, yang sering dikunjungi oleh anak muda di Adonara, bahkan anak muda dari Larang Tuka pada momentum-momentum yang saat itu. Apa ya, kampung kreatif. Ya, siapa nama anak muda itu? Hah? Boleh. Ya, saya hanya kasih motivasi saja. Mereka sedikit mengharapkan uang, sampai hari ini saya belum pernah kasih uang. Tetapi ketemu saya, mereka selalu senyum bahagia. Ya, itu juga luar biasa. Dan saya sering menjadikan itu model, mengajak dan menyampaikan kepada orang muda di wilayah lain di Kabupaten Flores Timur untuk boleh mengenal tentang kampung kreatif yang ada di Kecamatan Witian. Karena menurut saya itu hal yang luar biasa. Saya juga mengenal ada satu orang tinggi putih, senyumnya agak manis senyumnya. Namanya juga ya seperti gubernur lah, mantan gubernur, namanya Lembu Raya di sana. Lalu dengan temannya yang hitam pendek, agak sedikit berewokan. Tadi saya perhatikan, oh ternyata dia ketika hedung tadi berdiri di muka. Mereka pada suatu hari datang kepada saya dan membicarakan apa yang telah mereka buat. Mereka bicara tentang harga kelapa yang murah. Mereka bicara tentang potensi di Flores Timur. Dan mereka bicara tentang kemungkinan untuk mereka memecahkan persoalan itu. Dan mereka masak minyak goreng. Saya kira hal yang luar biasa, yang kemudian membuat saya menciptakan apa yang disebut pasar murah untuk mengakomodir produksi lokal dijual ke masyarakat dalam bentuk pasar murah. Lembu Raya dan siapa itu ya? Hah? Gusti. Satu lagi mana tadi? Ya. Mereka ini juga pertama datang tidak pernah ngomong tentang apa yang mereka butuhkan, tapi mereka omong seakan-akan mereka sudah luar biasa sekali.
Saya kirim tim kesehatan datang lihat bagaimana dapurnya bersih atau tidak. Tolong lihat bagaimana prosesnya, apakah sudah layak atau belum, dalam rangka untuk memberikan izin. Tapi luar biasa, mereka tidak pernah minta apa-apa, tapi mereka sering bawa minyak goreng ke rumah jabatan. Saya juga berpikir, saya hampir habis ini, mungkin saatnya saya beri mereka uang sedikit mereka ini. Dan saya sangat yakin masih banyak sekali orang muda yang ada di Desa Lama Belawa dengan inspirasi yang syarat, yang padat inspirasi. Dan itu telah sangat membantu saya menyukseskan misi pertama, selamatkan orang muda Flores Timur. Itu hal yang luar biasa. Hingga hari ini saya merasa bangga sekali, bersuka cita dapat berdiri di hadapan orang tua, anak-anak semuanya, dan berkesempatan menyampaikan rasa hormat saja saya atas apa yang telah dibuat oleh desa ini dan warganya untuk Flores Timur. Ya, kalau hari ini kita deklarasi, tentu saya harus memastikan sejauh mana masyarakat Desa Lama Belawa memahami tentang STBM itu. Tapi saya kurang suka hari ini. Kurang sukanya karena tarian cuci tangan tadi itu telah dilaksanakan di awal kegiatan. Ini hebatnya Bapak Desa atau hebatnya Pak Kapus? Mereka telah laksanakan. Kalau mereka sudah laksanakan, itu berarti tambah hebat lagi desa ini. Ada berapa lingkungan Bapak desa di sini? Atau dusun? Dusun ada 3. Saya mau lihat muka mereka yang terima gaji 2 juta rupiah itu. Coba berdiri. Para kapus, para kepala dusun. Nah, mari berdiri di muka. Keyakinan untuk memastikan bahwa Desa Lama Belawa adalah desa STBM. Air mengalir ya, ada air mengalir ya, Bapak Desa ya. Ya, saya kira demikian sambutan saya. Sekian dan terima kasih. Terus bersemangat. Hari ini adalah awal kita di Desa Lama Belawa untuk menyukseskan STBM dalam hidup kita.